Kebocoran terjadi di jalur utama distribusi air bersih di wilayah Plangon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya aliran air di kota Cirebon sempat terganggu. Kebocoran terjadi di sisi kiri Jalan Pangeran Kejaksaan dari arah Kuningan menuju Cirebon. Pipa yang bocor merupakan pipa utama aliran dari Kabupaten Kuningan dengan diameter 60 mm. Petugas telah memasang garis pembatas dan rambu di sekitar lokasi untuk menjaga keamanan pengguna jalan. Selain mengganggu lalu lintas, kebocoran juga mengganggu pasokan air di kota. Juga mengganggu pasokan air di kota Cirebon. Perbaikan pipa ditargetkan dalam 1 hari. Itu kan salah satunya kita matikan pompa-pompa yang di bawah, Pak. Karena ada berapa pompa? Karena kalau pompanya tidak dimatikan, khawatir terbakar seperti itu, gitu kan. Kemudian juga tadi malam kita langsung memberikan pengumuman ke masyarakat lewat medsos bahwa telah terjadi gangguan. Kemudian tadi malam juga antisipasi kita sudah pengalihan aliran. Kita buka BO-BO di atas sehingga aliran yang ke sini tinggal sedikit karena kita tidak bisa bekerja kalau tidak ada air gitu. Tumpah ruah sampai ke wilayah setempat Kelurahan Babakan. Kebocoran pipa terjadi sejak Rabu malam. Air dengan tekanan tinggi meluap dan membanjiri jalan Provinsi Cirebon Kuningan. Beberapa pengendara roda 4 dan roda 2 memaksakan diri tetap melintas meski berbahaya. Jalan yang menurun curam dan berkelok membuat air juga membanjiri tempat produksi PDAM yang berjarak sekitar 100 meter dari titik kebocoran. Saudara, kesorotan lainnya, siswa-siswi sekolah dasar di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten nekat melintasi jembatan yang rusak dan curam demi tetap berangkat ke sekolah. Meski berbahaya, tapi jalan itu tetap ditempuh karena jalur lainnya relatif jauh. Rombongan siswa SD ini ramai-ramai nekat menyeberangi jembatan yang ambruk di kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang. Keterbatasan akses membuat anak-anak ini nekat menyeberangi jembatan rusak. Mereka harus menuruni jembatan yang sudah miring dengan menggunakan bambu dan jalan perlahan di atas sisa rangkaian jembatan yang licin, serta naik kembali menggunakan tangga bambu. Tak jarang mereka dibantu teman maupun warga sekitar agar tidak terjatuh ke sungai di bawahnya. Meski dinilai berbahaya, namun cara ini terpaksa ditempuh karena jalan yang lain relatif jauh.
Itu terus jalan pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Pak, tadi banyak juga anak-anak sekolah ya yang berangkat. Iya. Terpaksa lewat sini, terpaksa anak sekolah itu. Warga pun berharap jembatan bisa segera diperbaiki. Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Sebenarnya jauh, muter, memakan waktu. Sangat memakan waktu. Akses yang jembatan yang sangat dibutuhkan, mudah-mudahan secepatnya ini segera dibangun lah. Jembatan ini ambruk pada 1 Februari lalu. Menurut warga, jembatan ambruk akibat struktur jembatan yang mulai rusak dan lapuk dimakan usia. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi jembatan ambruk di Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten? Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yuda Dwi Taruna. Yuda, untuk saat ini bagaimana proses sekolah dan kemudian siswa atau siswa-siswa ini berangkat ke sekolah dan menyeberangi jembatan yang ambruk ini? Baik Juno dan saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Sinarjaya, di mana pada hari Sabtu kemarin jembatan yang tepatnya yang berada di belakang saya ini ambruk akibat intensitas curah hujan yang tinggi serta kondisi tekstur bangunan yang sudah lapuk. Adapun kalau kondisi terkini, jembatan yang sebelumnya ambruk telah dibangun secara oleh warga beserta aparat desa setempat, sehingga para siswa ataupun warga sudah bisa melintasi jembatan ini. Adapun kalau misalkan sebelumnya 3 hari kemarin, para siswa secara bersusah payah melewati jembatan yang ambruk ini, melewati tangga ataupun melintasi jalan yang lebih memutar. Bahkan ada beberapa siswa jatuh dan tidak ingin berangkat ke sekolah, demikian, Gino. Ya Yuda, untuk saat ini apakah ada jalan alternatif yang lebih aman bagi para murid untuk bersekolah? Untuk jalan alternatif sendiri sebenarnya cukup jauh, Juno, sehingga warga dan aparat desa berinisiatif membangun jembatan bambu secara sementara ini. Namun demikian jembatan ini hanya bisa dilewati oleh roda 2, demikian. Dan untuk saat ini sebenarnya berapa sekolah dasar yang terdampak akibat jembatan ambruk? Untuk jumlah sekolah yang terdampak itu, posisi yang terdekat itu yakni satu sekolah satu sekolah dasar dan PAUD, demikian. Karena jarak antara posisi jembatan dengan sekolah hanya sekitar 100 meter. Oke, baik. Untuk saat ini proses perbaikan apakah sudah berlangsung dan apakah juga ada pihak terkait yang segera melakukan perbaikan? Untuk tentu kedepannya warga sendiri menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, untuk jembatan ini menjadi jembatan permanen ataupun bailai, demikian. Baik, hingga saat ini warga hanya bersuadaya untuk memperbaiki secara sementara dan kita harapkan pemerintah dapat memberikan bantuan untuk perbaikan segera agar sekolah murid dapat bersekolah dengan normal dan aman. Terima kasih atas informasi Anda, Yuda Dwi Taruna dari Pandeglang, Banten. Lalu bagaimana penanganan dan bencana ataupun rencana perbaikan jembatan ambruk di Kecamatan Mandalawangi? Kita telah terhubung dengan Wakil Bupati Pandeglang, Banten, Iing Andi Supriyadi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya Kang. Ya Pak, untuk saat ini sejumlah murid kita ketahui bahwa pada hari Senin hingga Rabu kemarin harus bersusah payah dan juga dalam berisiko untuk berangkat ke sekolah karena ada jembatan ambruk. Lalu saat ini seperti apa sebenarnya proses perbaikan untuk jembatan itu? Yang pertama tentu kami sangat prihatin atas terjadinya musibah jembatan ambrol tersebut, dan kemarin begitu kejadian kami langsung memerintahkan Dinas PUPR untuk meninjau lokasi dan mereka sudah melakukan tinjau lokasi. Kemarin juga kita berkoordinasi dengan Camat Kecamatan Mandalawangi sehingga Camat dengan dan warga melakukan swadaya sementara untuk penanganan jembatan tersebut supaya bagaimana para siswa bisa melakukan aktivitas untuk melaksanakan sekolah di
dan sore hari. Dan ke depan karena memang jujur saja keterbatasan anggaran Kabupaten Pandeglang yang menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Semoga penanganan ini segera ditangani secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan pemerintah Provinsi Banten. Seperti itu. Oke, untuk saat ini sebenarnya butuh berapa lama Pak agar jembatan ini dapat kembali dibangun secara permanen? Untuk pembangunan itu butuh perencanaan dari pihak dinas atau konsultan, tentu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama, tapi sementara mudah-mudahan kami bisa menangani jembatan tersebut secara sementara lewat belis dan lain sebagainya. Yang terpenting bisa dilewati oleh masyarakat yang beraktivitas di daerah Sinarjaya tersebut. Ya, tentunya sangat membahayakan bagi murid sekolah dasar yang ingin bersekolah. Dan untuk saat ini apakah ada akses alternatif bagi para murid agar bisa kembali bersekolah dengan normal dan aman? Untuk akses sementara memang ada, kemarin juga sudah disurvei. Meskipun jaraknya lumayan cukup jauh, namun demikian jalan akan kami fungsikan untuk supaya aktivitas masyarakat tidak terhambat seperti itu. Dan yang terpenting hari ini kami sedang fokus melakukan komunikasi dengan Pemprov Banten supaya bisa ditangani secara segera. Karena ya itu tadi, kalau mengandalkan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang, maka anggarannya itu harus masuk di anggaran perubahan atau di akhir tahun anggaran. Kami akan mencari solusi-solusi yang tercepat supaya penanganan jembatan tersebut segera ditangani secara cepat. Ya Pak, untuk saat ini sebenarnya terdampak SDN Sinarjaya betul, dan apakah juga ada alternatif untuk melakukan pembelajaran jarak jauh demi keamanan anak-anak di sana? Untuk sementara belajar jarak jauh belum diterapkan karena hari ini siswa-siswi sudah mulai bisa beraktivitas ke sekolahnya karena masyarakat di sana alhamdulillah sudah melakukan swadaya sehingga jembatan tersebut bisa dilalui oleh para siswa dan siswi yang akan melaksanakan sekolah. Oke, untuk saat ini estimasi pembiayaan pembangunan sendiri membutuhkan dana berapa? Tadi Bapak menyinggung bahwa kekurangan dana yang akhirnya perlu untuk segera agar warga ataupun para murid ini dapat normal dan juga mencegah dari bahaya untuk ke sekolah. Ya, tentu untuk anggaran harus dihitung secara teknis oleh dinas terkait ya, karena itu ada ombudsman termasuk panjang jembatannya juga berapa, tapi kurang lebih membutuhkan anggaran kalau tidak salah perkiraan sekitar 2,5 miliar sampai dengan 3 miliar seperti itu. Oke, kami harapkan bahwa proses pembangunan jembatan ini dapat berlangsung secara cepat agar para murid untuk bersekolah dapat kembali aman dan juga warga dapat melintasi akses ini dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Iing Andi Supriyadi, Wakil Bupati Pandeglang, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu Pak. Sama-sama.